Tiga. Selamat pagi anak-anak. Gibo. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dengan suasana yang sama, tapi topik yang berbeda. Nah, anak-anak semua, hari ini kita belajar tentang teks biografi. Di antara kalian ada yang sudah pernah dengar kata biografi? Atau ada yang tahu apa itu biografi? Nah, kalau belum ada yang tahu tentang teks biografi, ibu minta perhatian adik-adik semua ke depan supaya ibu menjelaskan, adik-adik bisa memahami, karena nanti ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Jadi, adik-adik semua, teks biografi itu teks yang menceritakan kisah hidup seseorang yang dianggap penting. Jadi, teks biografi itu biasanya dia menceritakan kisah hidup seseorang, dan yang menulis teks biografi itu orang lain. Adik-adik bisa mengulangi apa yang tadi ibu sampaikan? Atau adik belum paham? Jadi adik-adik, teks biografi itu merupakan teks yang menceritakan kisah hidup seseorang yang dianggap penting, berpengaruh atau memiliki kisah yang layak diceritakan, yang ditulis oleh orang lain. Ingat, biografi itu dituliskan oleh orang lain, bukan oleh tokoh itu sendiri. Di dalam teks biografi juga ada ciri dari teks biografi. Di sini ada 4 ciri dari teks biografi. Ciri yang pertama itu berisikan fakta atau informasi yang disajikan adalah fakta tentang kehidupan tokoh, bukan karangan atau fiksi. Nah adik-adik, jika kita mau menulis riwayat seseorang, kita harus tahu itu memang betul-betul riwayat dia atau tidak. Kita tidak boleh mengarangkan cerita tersebut. Itu yang menjadi ciri yang pertama. Nah, ciri yang kedua itu tadi itu alur kronologis. Nah, di saat kalian ingin menulis riwayat seseorang, kalian harus tahu, harus menceritakan secara menyimpang dari dirinya sampai kisah kehidupan tokoh tersebut yang membuat orang termotivasi. Nah, ciri yang ketiga itu mengandung peristiwa penting atau menjelaskan momen-momen krusial, masalah yang dihadapi, perjuangan hingga keberhasilan yang diraih tokoh. Itu dia punya ciri yang ketiga ya. Adik-adik bisa paham kan yang dijelaskan? Saya Bu. Nah, dia punya ciri yang terakhir itu menginspirasi. Umumnya biasa mereka sampai kisah kehidupan tokoh tersebut yang membuat orang termotivasi. Nah, ciri yang ketiga itu mengandung peristiwa penting atau menjelaskan momen-momen krusial, masalah yang dihadapi, perjuangan hingga keberhasilan yang diraih tokoh. Itu dia punya ciri yang ketiga ya. Adik-adik bisa paham kan yang dijelaskan? Saya Bu. Nah, dia punya ciri yang terakhir itu menginspirasi. Umumnya biasa mereka tulis itu nilai-nilai teladan, pelajaran hidup, atau pesan moral dari pelajaran hidup tokoh tersebut. Ciri yang berikutnya itu bahasa informatif. Nah, yang berikutnya itu struktur dari teks biografi. Struktur yang pertama itu orientasi. Nah, dari orientasi ini biasanya penulis memperkenalkan siapa tokoh yang mereka ingin tulis, nama tokoh tersebut, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga, pendidikan awal atau gambaran umum tentang tokoh tersebut. Misalnya kalian mau menulis seseorang, kalian bagian pertama pasti kalian akan menulis nama lengkap, tempat tanggal lahir, keluarganya. Nah, itu di struktur yang pertama. Struktur biografi yang kedua itu peristiwa penting. Tadi pertama kan orientasi, kedua ini peristiwa penting. Nah, dari peristiwa penting ini biasanya penulis itu menceritakan pendidikan dan perkembangan tokoh tersebut, pendidikan dan perkembangan karir. Biasanya mereka menulis di bagian kedua peristiwa penting ini. Terus perjuangan dan rintangan yang dihadapi tokoh tersebut, pencapaian dan prestasi yang diraih, momen-momen krusial atau titik balik dalam kehidupan, kontribusi tokoh terhadap masyarakat atau budaya tertentu. Itu struktur yang kedua. Struktur yang ketiga itu reorientasi atau pendukung
menciptakan. Jadi ini biasa berupa nilai-nilai teladan dan nilai. Nah, selanjutnya kita akan masuk dengan unsur kebahasaan teks lugas. Nah, unsur kebahasaan yang pertama itu kata ganti. Kata ganti orang ketiga tunggal. Di sini contohnya seperti ia, dia, beliau. Nah, itu yang dikatakan kata ganti orang ketiga tunggal. Unsur yang kedua itu kata kerja tindakan atau verbal material. Contohnya itu seperti kata berjuang, mendirikan, menulis, memimpin, menciptakan. Unsur yang terakhir itu kata kerja pasif. Contohnya biasanya itu pada kata dilahirkan, dibesarkan, dianugerahi. Jadi adik-adik, materi yang tadi dijelaskan pasti kalian sudah memiliki gambaran. Jadi adik-adik, sebagai latihan hari ini, Ibu akan memberikan kalian contoh tokoh pahlawan RA Kartini dan kalian menulis nilai-nilai moral atau nilai-nilai yang termotivasi dalam tulisan tersebut, dan Ibu akan memanggil satu-satu untuk membacakan. Ini biografi RA Kartini tersebut yang membuat saya termotivasi adalah karena dia memiliki kerendahan hati dan rasa hormat. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, Kartini menunjukkan kerendahan hati dan rasa hormat kepada semua orang. Ia menghargai setiap individu tanpa memandang status sosialnya. Kemudian dia juga mendapat derajat yang tinggi dan rasa ingin tahu. Kartini memiliki pelajar yang Kasih untuk Regina yang sudah maju membacakan nilai termotivasi. Nah, itu menurut pendapat Regina. Terima kasih Regina. Jadi adik-adik, pembelajaran kita cukup sampai di sini dan kita akan melanjutkan minggu depan. Nah, minggu depan kita akan membahas dan kita akan melihat bagaimana cara menulis biografi tersebut. Itu kita akan bahas minggu depan ya adik-adik. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini saja ya. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Selamat siang semua.